Before we start our lesson today, let's pray. Thank you, God, for your mercy, for your grace, and for your kindness. Now, we want to start our lesson. Please bless and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Oke, hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran matematika kita. Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai FPB dan KPK, bagaimana mencari nilai FPB dan KPK dengan menggunakan 3 cara. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Nah, pemecahan masalah ini maksudnya adalah kita akan diberikan soal cerita, lalu anak-anak teacher kita akan selesaikan soal itu dan kita akan pahami bagaimana menyelesaikan soal tadi, apakah dengan mencari nilai FPB-nya ataukah dengan mencari nilai KPK-nya. Nah, kembali teacher ingatkan kamu untuk kembali lagi lebih memahami tentang KPK dan FPB supaya kamu bisa menyelesaikan soal dan latihan pada pelajaran ini dengan baik. Oke, kita mulai dengan contoh soal yang pertama. Ratna membeli telur ayam sebanyak 18 butir dan telur bebek sebanyak 12 butir. Kedua jenis telur tersebut akan dimasukkan ke dalam kardus. Setiap kardus berisi telur ayam dan telur bebek yang sama banyak. Berapa paling banyak kardus yang diperlukan Ratna? Nah, bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Yang pertama, kita baca, lalu kita pahami soalnya dulu dengan baik ya. Baca dan pahami soalnya dengan baik. Setelah kita paham, maka kita akan tahu apa yang harus kita hitung, apakah KPK-nya atau justru FPB-nya. Bagaimana teacher kami tahu yang dicari adalah FPB-nya atau KPK-nya? Nah, mari kita lihat sama-sama di sini. Di dalam soal yang pertama ada satu kalimat di sini, ada kata sama banyak, ada kalimat sama banyak ya. Kalimat sama banyak pada soal yang pertama itu dianggap sebagai kata kunci. Nah, kata kunci apa? Kata sama banyak menunjukkan kita harus mencari FPB. Nah, kata kunci FPB itu biasanya sama banyak, kemudian sama besar. Ya, jadi berhubungan dengan sesuatu yang dibagi-bagikan dalam jumlah yang sama. Nah, dalam soal ini ada kata sama banyak. Nah, kalau kamu udah baca soal, dibilang di situ nanti kata di soal itu adalah sama banyak, berarti kita langsung cari saja FPB-nya. Nah, FPB tadi itu kita gunakan untuk mencari wadah yang diperlukan oleh Ratna. Nah, di soal itu wadah yang mau digunakan Ratna adalah kardus. Jadi kita mau cari nih banyak kardus yang diperlukan Ratna. Supaya telur ayam dan telur bebek di dalam setiap kardus harus sama besar. Ya, harus sama banyak. Bagaimana caranya? Kamu boleh pakai cara teknik sengkedan atau kamu pun boleh pakai dengan faktorisasi prima. Ya, itu terserah dari anak-anak teacher semuanya mana yang mau kamu gunakan. Nah, untuk soal ini teacher akan gunakan teknik sengkedan. Kita akan cari FPB dari 18 dan 12. Kenapa 18 dan 12? Karena di soal yang disediakan oleh Ratna adalah 18 butir telur ayam dan 12 butir telur bebek. Maka kita lanjutkan dengan teknik sengkedan. 18 dan 12 kita bagi 2, kita peroleh 9 dan 6. Lalu kemudian kita bagi lagi dia dengan bilangan prima. Ya, 2 lagi. 9 dibagi 2 tidak bisa, maka nilainya tetap 9. Sementara 6 dibagi 2 nilainya 3.
lanjut kita kembali lagi bagikan 9 dan 3 dengan 3. 9 dibagi 3 nilainya sama dengan 3 dan 3 dibagi 3 nilainya 1. Oke, ingat kalau dengan menggunakan teknik sengkedan kita harus cari sampai kedua bilangan itu menghasilkan nilai 1. Kemudian kita bagi lagi dengan 3. 3 bagi 3 1. 1 dibagi 3 tidak bisa, maka kita kembali tuliskan 1. Ingat dengan teknik sengkedan FPB-nya yang bisa membagi kedua bilangan. Dalam soal ini, dalam bilangan prima yang sudah kita temukan tadi, hanya ada 2 dan 3 ya yang bisa membagi kedua bilangan. Maka FPB-nya adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Dengan demikian banyak kardus yang diperlukan oleh Ratna adalah sebanyak 6 buah. Oke, kita lanjut dengan contoh soal yang kedua supaya anak-anak teacher lebih paham. Toko Sabar membuat 36 kue coklat dan 40 kue keju. Kedua jenis kue dimasukkan ke dalam kotak sama banyak. A. Berapa paling banyak kotak yang diperlukan jika banyak kue pada setiap kotak sama banyak? B. Berapa banyak kue coklat dan kue keju dalam setiap kotak? Nah, tokonya itu menyediakan 2 jenis kue yang jumlahnya berbeda. Sementara setiap jenis kue jumlahnya dalam setiap kotak harus sama. Ya, tidak boleh berbeda. Nah, ingat kembali kata kuncinya di situ adalah kata sama banyak. Kalau katanya sama banyak, maka kita harus menentukan nilai FPB untuk mencari banyak wadah yang diperlukan atau kotak yang diperlukan. Kita cari FPB-nya ya. Kamu boleh pakai sengkedan atau faktorisasi prima. Nah, kita anggap kita sudah dapat FPB dari 36 dan 40 setelah dihitung itu adalah 2 pangkat 2 atau 2 kali 2. 2 kali 2 nilainya sama dengan 4. Maka banyak kotak yang diperlukan oleh Toko Sabar adalah sebanyak 4 kotak. Kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Banyak kue coklat di dalam setiap kotak. Banyak kue coklat tadi adalah 36. Sementara kotak yang disediakan ada 4, maka 36 dibagi 4. Hasilnya adalah 9. Dengan demikian di setiap kotak terdapat 9 kue coklat. Lanjut kita cari untuk kue keju. Banyak kue keju di dalam setiap kotak. Kue keju ada 40. 40 kita bagi kotak yang ada 4 kotak. 40 dibagi 4 maka nilainya sama dengan 10. Sehingga di setiap kotak terdapat 9 kue coklat dan 10 kue keju. Oke, jadi ingat kalau di dalam soal ada kata sama banyak, maka kita harus cari nilai FPB. Nah, nilai FPB itu menunjukkan banyak wadah yang diperlukan. Contoh banyak kotaknya atau banyak kardusnya atau banyak plastiknya ya. Jadi banyak wadah yang harus disediakan ataupun diperlukan. Lalu teacher kalau KPK contoh soalnya bagaimana? Nah, mari kita lihat sama-sama. Bagaimana soal yang menggunakan KPK? Lihat soal yang ketiga. Ibu Ratna berbelanja setiap 8 hari sekali. Sedangkan Ibu Lani berbelanja setiap 9 hari sekali. Hari ini mereka berangkat bersama-sama. Berapa hari lagi mereka akan berangkat ke pasar bersama-sama? Nah, mari kita pahami. Kata di sini ada kata bersama-sama. Ya, jadi ketika soal itu mencari kapan bersama berangkat atau kapan bersama-sama misalnya menabung ya, waktu ketika mereka melakukan hal di dalam soal itu secara bersamaan.
ya. Jadi kalau dikatakan di situ ada kata bersama-sama, maka kita harus cari nilai KPK-nya. Anak-anak teacher boleh pakai cari KPK-nya dengan pohon faktor, boleh cari KPK-nya juga dengan teknik sengkedan, atau boleh juga dengan cara yang pertama menuliskan kelipatan-kelipatannya. Boleh kamu gunakan. That's up to you. Itu boleh, terserah anak-anak teacher. Nah, sekarang kita cari dengan teknik sengkedan lagi. Maka kita cari nilai KPK dari 8 dan 9. Ya, karena 8 hari sekali dan 9 hari sekali. Ayo kita bagi sama-sama 8 dan 9 dengan bilangan prima 2. Hasilnya 8 dibagi 2 4, 9 dibagi 2 tidak bisa. Maka ingat, kalau dia tidak bisa dibagi, jangan kamu ubah nilainya, tetap 9. Lanjut kita bagi kembali dengan 2. 4 dibagi 2, 2. 9 dibagi 2 tidak bisa, maka kembali kita tulis 9. Kita bagi kembali dengan 2, ternyata masih bisa. 2 dibagi 2, 1. 9 dibagi 2 tidak bisa, kembali tulis 9. Lalu sekarang kita punya angka 1 dan 9. Nah, sekarang tinggal 9 yang kita bagi. 9 itu kita bisa bagi dengan bilangan prima 3. 1 dibagi 3 itu tidak bisa, maka tetap nilainya sudah 1. 9 dibagi 3 nilainya sama dengan 3. Lalu 1 dan 3 kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 1 dan 1. Keduanya sudah menghasilkan 1, maka kita tinggal tentukan KPK. Kalau FPB kita harus cari yang bisa membagi sama, maka KPK itu kita kalikan saja semua bilangan prima yang kita dapat di bagian kiri. Kita kalikan ke 5 bilangan yang kita peroleh ya di bagian tabel sebelah kiri. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 itu nilainya sama dengan 8. 3 pangkat 2 itu nilainya sama dengan 9. 8 dikali 9 hasilnya 72. Maka mereka akan berangkat bersama 72 hari lagi ya. Jadi kalau misalnya Ibu Ratna dan Ibu Lani itu berbelanja bersama pada hari ini, maka 72 hari kemudian mereka akan berangkat kembali belanja ke pasar bersama-sama ya. Jadi itu contoh soal-soal yang menggunakan nilai KPK ataupun dengan FPB. Nah, kembali kita lihat lagi salah satu jenis soal dengan menggunakan nilai KPK. Dengan menggunakan KPK ya, boleh pakai, kamu ingat boleh pakai pohon faktor ataupun boleh juga dengan sengkedan. Oke, contoh soal yang selanjutnya, mari kita lihat untuk menggunakan KPK di dalam soal UN. Udin dan Benny berenang bersama-sama pada tanggal 2 Desember 2017. Udin berenang setiap 6 hari sekali dan Benny berenang setiap 8 hari sekali. Pada tanggal berapa mereka akan berenang bersama-sama untuk kedua kalinya? Cara menjawabnya adalah kalian tentukan terlebih dahulu faktorisasi prima dari bilangan 6 dan juga 8. Faktorisasi dari bilangan 6 adalah 6 kita bagi dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Selanjutnya kita cari faktorisasi prima dari bilangan 8. 8 kita bagi oleh bilangan prima yang pertama yaitu 2. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Kemudian 4 kita bagi kembali dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Jika hasil faktorisasi merupakan bilangan prima, maka proses faktorisasi tersebut telah selesai. Berdasarkan proses tersebut, maka dapat diketahui bahwa faktorisasi dari bilangan 6 adalah 2 dikali 3. Sedangkan faktorisasi dari 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Faktor prima yang muncul adalah 2 dan 3. Tapi ingat, ada faktor prima yang sama yaitu 2. Manakah faktor prima yang pangkatnya terbesar? 2
atau 2 pangkat 3? Ya, jawabannya adalah 2 pangkat 3. Maka berdasarkan hasil tersebut, KPK dari 6 dan 8 adalah 2 dikali 3. Tapi ingat, tadi pangkat yang digunakan adalah pangkat yang terbesar. Artinya kita pilih 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Sama dengan 24. Ingat, tadi pertama kali mereka berenang yaitu pada tanggal 2 Desember 2017. Maka mereka berenang untuk kedua kalinya yaitu dengan cara kita tambahkan 2 Desember ditambah dengan 24 hari kemudian sama dengan 26 Desember 2017. Jadi keduanya berenang bersama untuk kedua kalinya pada tanggal 26 Desember 2017. Oke, tadi adalah beberapa contoh-contoh soal dengan menggunakan FPB dan KPK. Mari ingat sama-sama, ketika di dalam soal menggunakan kata sama banyak, maka ingat cari dengan menggunakan FPB. Ketika soal ditanya bersama-sama, maka kamu harus mencari nilai KPK-nya. Ini soal latihan, kerjakan halaman 69, nomor 1 sampai nomor 4 di buku tulis dan tuliskan caranya. Now, to end our lesson today, let's pray. Heavenly Father, we thank you for your blessing. Now, we have finished our lesson today. Please bless lesson that we have learned. Please bless us so we can understand and do our exercise. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen.